Anak-anak kelas 7 SMP Mardi Waluyo Cibinong, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan 2 minggu yang lalu, kalian sudah sama-sama belajar tentang aritmetika sosial, yaitu melakukan survei perdagangan sederhana di sekitar rumah kalian. Nah, pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang bruto, neto, dan para. Nah, sebelum kalian memahami apa itu bruto, neto, dan para, mari kita simak demonstrasi berikut ini. Di hadapan kalian sudah Ibu siapkan 1 buah timbangan dan 2 kaleng susu. Kaleng susu yang pertama, ini kaleng susu yang masih utuh, jadi masih disegel ya, masih ada isi susunya, yaitu susu kental manis berwarna coklat. Kemudian kaleng yang lain, kaleng yang kedua, ini adalah kaleng kosong, jadi hanya kalengnya saja ya, karena susunya sudah tidak ada lagi ya, jadi ini hanya kalengnya saja. Nah, kedua kaleng ini akan sama-sama kita timbang dan akan kita lihat berapa berat masing-masing. Kaleng yang pertama yang masih ada isinya, kaleng yang masih utuh ya, kita timbang. Kalian bisa perhatikan berapa berat dari kaleng susu ini. Nah, ternyata beratnya adalah 400 gram. Ya, 400 gram. Oke. Kemudian kita timbang pula berat kaleng yang kedua, yang hanya kalengnya saja yang sudah tidak ada isinya. Ini kita timbang beratnya kurang lebih 30 gram. Ya, jadi kalengnya saja 30 gram dan kaleng yang masih utuh dengan isinya ini kita timbang beratnya adalah 400 gram. Nah, mari kita membuat analisa. Kalau tadi kaleng yang masih utuh, yang masih ada isinya sudah kita timbang dan kita ketahui beratnya 400 gram. Kemudian kaleng yang kedua yang sudah kosong juga sudah kita timbang dan ketahui beratnya yaitu 30 gram, maka yang belum kita ketahui beratnya adalah isi alias susunya, beratnya berapa. Nah, karena kondisi susu itu cair dan tidak mungkin kita timbang dengan cara menumpahkan susunya, maka kita bisa mencari berat dari isinya saja atau susunya tadi dengan menghitung selisih dari keduanya. Ya, kalau tadi ketika ditimbang ini beratnya 400 gram, kaleng berikut isi susunya, kemudian kalengnya saja beratnya 30 gram, maka kita bisa mendapatkan berat susunya saja adalah selisihnya, yaitu 400 gram dikurangi dengan 30 gram. Maka berat susunya adalah berapa, Nana? Betul, beratnya 370 gram. Nah, kalian bisa perhatikan ya, yang nanti di rumah punya susu seperti ini juga, kalian bisa perhatikan di luar kemasan ini tertulis di sana berat bersih 370 gram. Nah, berarti berat bersih yang diisi atau yang dituliskan pada kemasan itu adalah berat susunya saja, tanpa berat kaleng. Karena di sana dituliskan hanya 370 gram. Nah, anak-anak, apa hubungan demonstrasi tadi dengan materi kita, yaitu bruto, neto, dan para? Dalam dunia perdagangan, berat keseluruhan, yaitu berat kemasan atau kalengnya berikut dengan isinya, itu dikenal dengan istilah bruto atau berat kotor. Sedangkan kalengnya saja atau kemasannya itu adalah tara. Jadi kaleng atau botol itu disebutnya adalah tara. Sedangkan isinya saja, dalam hal ini misalnya susunya saja, itu adalah berat bersih, yaitu dikenal dengan istilah neto. Nah, dari ketiga hal tersebut, mari kita membuat kesimpulan dari ketiga hubungan istilah tersebut. Ya. Kesimpulannya, yang pertama, bruto
adalah berat keseluruhan, yaitu berat kemasan berikut dengan isinya. Kemudian neto adalah berat bersih, yaitu berat isinya saja. Sedangkan tara adalah berat kemasannya. Nah, hubungan dari ketiga hal tersebut dapat kalian perhatikan dalam display berikut ini. Nah, kalian dapat menemukan banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mengungkapkan tentang bruto, neto, dan tara. Seperti contoh-contoh beberapa yang Ibu siapkan di depan ini. Misalkan ini ada conditioner Rejoice ya, conditioner Rejoice. Di sini tertulis neto 170 ml. Nah, neto berarti berat bersih, maka berarti hanya berat conditionernya saja tanpa kemasannya. Kemudian ini apa? Kalian tentu sangat familiar ya, ini hand sanitizer. Di masa-masa wabah virus corona, ini banyak sekali dipakai orang. Nah, di sini tertulis neto 100 ml. Nah, berarti neto atau berat bersih, maka yang dihitung hanya berat cairan pembersihnya saja tanpa berat botolnya. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada susu kental manis yang dikemas dalam kotak. Di sini tertulis berat bersih 325 gram. Ya, berarti hanya berat susunya saja ya, tanpa berat kotaknya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini ada pasta gigi Pepsodent. Di sini tertulis neto 190 gram. Berarti hanya berat pasta giginya saja tanpa kardus dan tanpa tubenya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam dunia perdagangan, setiap produk yang dikemas atau yang dibungkus dalam wadah tertentu itu ternyata ada dua jenis neto. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ini ada neto yang dinyatakan dalam satuan volume, yaitu mililiter atau liter, dan ada juga neto yang dinyatakan dalam satuan berat, yaitu bisa gram atau umumnya kilogram ya. Jadi ada dua jenis, tapi keduanya sama-sama menunjukkan bahwa itu adalah isi atau berat isinya saja, karena di sana tertulis neto atau berat bersih. Jadi ada neto yang dinyatakan dalam satuan berat, tapi ada juga neto yang dinyatakan dalam satuan isi atau satuan volume. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa membuka penugasan yang sudah Ibu share melalui grup kelas masing-masing, dan kalian bisa mencoba mengerjakan di sana dan mempraktekkan apa yang sudah kalian simak melalui video pembelajaran kali ini. Oke, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.